Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan banyak nikmat kepada kita. Dan di antara nikmat yang ada adalah nikmat lapang, keluangan waktu dan sehat. Sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang insya Allah penuh berkah ini. Dalam rangka untuk menuntut ilmu syar'i, untuk mempelajari tafsir Al-Quran, yang semoga dengannya kita digolongkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang terbaik di sisinya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarinya. Syukur. Hanya saja kita perlu istiqomah, perlu bersabar dalam menuntut ilmu syar'i. Dimanapun, apapun ilmunya, maka tentu tidak mudah. Ada ujian, ada sulitnya, ya. Dan insya Allah akan ada hasil. Kalau Allah nggak bisa-bisa, misalkan, nggak faham-faham, pasti Allah tidak mungkin menyia-nyiakannya. Allah akan berikan ganjaran, Allah akan berikan keberkahan. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Tidak pula lupa kita untuk senantiasa berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Yang dengan sunnahnya kita dapat memahami agama ini dengan benar. Sehingga kita terselamatkan dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di pertemuan yang telah lalu kita sudah membahas beberapa ayat dari surat An-Naba, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara dari surat yang pertama sampai surat ketiga. Di sana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana keadaan orang-orang kafir ini. Orang-orang musyrikin Quraisy yang mana mereka menolak, membangkang, mengingkari adanya Al-Quran, adanya hari kebangkitan, bahkan adanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada pun ayat yang berikutnya, ayat yang keempat dan yang kelima, adalah ayat yang berisikan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang kafir. Ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla saya'lamun." Sekali-kali tidak, kata Allah. Saya'lamun. Mereka orang-orang kafir, mereka orang-orang musyrikin Quraisy akan mengetahui. Apa yang mereka ketahui? Azab yang sangat keras dari Allah kelak di yaumil qiyamah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat berikutnya, "Tsumma kalla saya'lamun." Kemudian sekali-kali tidak, mereka orang-orang kafir Quraisy akan mengetahui. Ayat yang kelima ini dimaksudkan untuk menekankan ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang musyrikin Quraisy yang mengingkari adanya hari kebangkitan, bahwa mereka benar-benar akan merasakan azab.
Dan benarlah kata Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin Quraisy, mereka merasakan azab saat ini, Pak. Yang mereka rasakan penyesalan yang dahsyat. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-A'raf ayat 53. Yauma ya'ti ta'wiluhu. Pada hari kebenaran Al-Quran dibuktikan. Yaqulul ladzina nasuhu min qabl. Berkatalah orang-orang yang sebelumnya mengingkari Al-Quran, yang sebelumnya mendustakan adanya hari kebangkitan. Mereka baru menyadari bahwa Rasul itu benar. Apa yang mereka katakan, Pak? Orang-orang kafir ini menyesal, Pak, di akhirat, Pak. Dan mereka berkata, Qad ja'at rusul rabbina bil haq. Sungguh Rasul-Rasul Rabb kami, termasuk di dalamnya Muhammad, telah benar. Dan mereka meminta kepada Allah, Fahal lana min syufa'a fayashfa'u lana. Maka adakah bagi kami ini, mereka sedang disiksa, dan meminta kepada Allah, adakah bagi kami ini penolong-penolong yang dapat menolong kami? Mereka menyesal, Pak. Tapi penyesalan mereka terlambat karena dilakukan di akhirat. Dan ini pelajaran buat kita, Pak. Kalau mau menyesal di dunia, barangkali dosa kita terlalu banyak. Sesali di dunia dengan taubatan nasuh. Jangan nanti menyesalnya di akhirat. Sebagaimana orang-orang kafir ini, penyesalan mereka terlambat, Pak. Dan mereka pun meminta kepada Allah agar mereka dikembalikan di dunia. Di mana Allah menjelaskannya di ayat yang sama. Au nuraddu fa na'mal ghairal ladzi kunna na'mal. Atau kembalikanlah kami ke dunia agar kami mengamalkan selain amalan yang kami lakukan dahulu ketika di dunia. Orang-orang kafir, Pak, orang-orang musyrikin Quraisy, yang mereka amalkan itu pengingkaran. Mereka tidak beriman kepada Allah, padahal Allah menyuruhnya mereka beriman dengan sebenar-benarnya keimanan. Mereka mengingkari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mendustakan hari kiamat, kemaksiatan, ya, dengan segala banyak kemaksiatan mereka lakukan. Dan mereka bertaubat di hari kiamat nanti, Pak. Sedangkan taubat tidak berguna di akhirat. Mereka ingin, ya, justru ketika mereka, ya, seandainya diizinkan oleh Allah untuk kembali ke dunia, mereka ingin menjadi orang yang beriman, sebagaimana para sahabat Nabi. Mereka ingin menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, sebagaimana sahabat Nabi. Namun sekali lagi, keinginan mereka percuma. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka merugikan diri sendiri. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, qad khasiru anfusahum wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri, dan musnahlah dari mereka sesuatu yang mereka adakan dahulu. Berhala-berhala yang mereka buat, logika-logika menyimpang mereka, gak bisa jadi hujah bahwa mereka ini benar. Berhala-berhala mereka tidak bisa jadi penolong, Pak. Gak bisa. Karena yang menjadi penolong kelak di akhir, ya, yang akan menjadi sebab selamatnya kita di akhirat adalah keimanan kita dan amal soleh kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika ashabul jannah. Terkait dengan penyesalan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan
penyesalan orang-orang kafir di banyak ayat, Pak. Untuk menjadi pelajaran bagi kita. Agar kita tidak merasakan penyesalan yang sama seperti mereka orang-orang kafir. Di antara ayat yang ada. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 66. Allah taala berfirman, "Yauma taqallubu wujuhum finnar." Pada hari wajah-wajah mereka dibolak-balikan di dalam neraka. Gimana rasanya, Pak? Bisa nggak membayangkan, Pak? Wajahnya dibolak-balikan di dalam neraka. Kalau wajahnya dibolak-balikan, artinya seluruh tubuhnya juga dibolak-balikan. Tak bisa dibayangkan. Tentara Abraha, ya, itu seluruhnya musnah dengan gajah-gajahnya. Ya, dengan kerikil-kerikil neraka. Apalagi ini orang-orang kafir. Dibolak-balikan wajah-wajah mereka di neraka. Mereka berkata, yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Aduhai celakanya kami. Kalau sekiranya kami dahulu mentaati Allah, mentaati Rasul. Mereka orang-orang kafir menyesali demikian. Na'udzubillah min dzalik. Mereka ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah manakala mereka mendapatkan siksa di akhirat. Dan ini pelajaran buat kita, Pak. Pelajaran buat kita. Agar kita tidak menyesal sebagaimana mereka orang-orang kafir menyesal. Dan sakit rasanya Pak orang-orang kafir itu, Pak. Disiksa di neraka setiap hari. Kulit-kulit mereka diganti, Pak, tiap hari. Agar apa? Mereka merasakan siksa yang sangat pedih tiap hari. Sebagaimana telah Allah firmankan. Innal ladzina kafaru bi ayatina. Sesungguhnya orang-orang yang mengingkari, menolak ayat-ayat kami. Saufa nuslihim nara. Kami akan siksa mereka dengan api neraka. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit-kulit mereka hangus, kulit-kulit mereka matang oleh api neraka. Apa yang Allah lakukan? Baddalnahum juludan ghairaha. Akan kami ganti kulit-kulit mereka dengan kulit-kulit yang baru. Agar apa? Faedahnya apa? Allah mengganti dengan kulit-kulit yang baru. Liyadzuqul azab. Agar mereka orang-orang kafir terus-menerus merasakan sakit yang sama, Pak. Kita bikin analogi apa ya? Di dunia, orang yang biasa, ya barangkali kulitnya biasa memegang lilin barangkali ya. Itu mungkin pertama kali ia pegang dengan berikutnya, hari-hari berikutnya itu akan terasa berbeda barangkali. Ketika hari pertama ia pegang lilin, akan terasa sakit, kaget. Iya tidak, kira-kira. Di hari kedua, nggak kaget. Sakit, tapi nggak kaget. Di hari ketiga, mungkin biasa. Karena ukurannya lilin. Ya. Begitu juga dengan yang kapalan ya. Kita barangkali ya, saya dulu pernah angkut bata, angkut semen gitu ya. Itu pertama kali berat memang. Setelah tangannya kapalan, itu rasanya berbeda. Ya, ketika masih menggunakan kulit yang sama. Ya, sudah kebal. Tapi berbeda nanti Pak di akhirat Pak. Kulitnya terus-terusan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang kafir ini gak ada kuat-kuatnya. Terus-terusan gak kuat. Terus-terusan menyesal. Terus-terusan menangis. Demikianlah keadaan orang-orang kafir. Dan adapun kita, Pak, ketika diingatkan neraka, ketika diingatkan akhirat, bagaimana kehidupan orang-orang yang membangkang perintah Allah, ini harus menjadikan pelajaran buat kita. Bahwa kelak, ya, apa yang kita lakukan di dunia ini ada konsekuensinya.
Di mana di akhirat itu ada pengadilan akhirat, Pak. Ya, ada penegakan hukum. Yang mana hakimnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita lihat di dunia, setiap apa yang kita rasakan, setiap apa yang kita putuskan di dunia ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Qaf ayat 18, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah sebuah ucapan yang diucapkan melainkan di sisinya ada malaikat yang siap mencatatnya. Bahkan bukan hanya dicatat, kelak kita akan melihat balasannya. Kita akan diingatkan kembali di akhirat. Kita sudah hafal surat Az-Zalzalah, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil dzarrah, biji sawi, ya, maka dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil biji sawi pun dia akan melihatnya. Ya. Jadi nggak ada yang disia-siakan, Pak. Ya, apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, Allah catat dan kita akan mempertanggungjawabkannya di akhirat. Di pengadilan akhirat, Pak. Di mana pengadilan akhirat, Pak? Di alam mahsyar. Di mana kita akan dikumpulkan di sana. Di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Muttafaqun Alaih. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yuhsyarun nasu yaumal qiyamah ufatan uratan gurlah." Manusia pada hari kiamat dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak bersunat. Apa faedahnya, Pak? Bahwa kita kelak di hari kiamat tidak bawa apa-apa. Seberapapun banyaknya kendaraan yang kita miliki, kita nggak bawa ke akhirat, Pak. Semewah apapun rumah kita, sebanyak apapun tanah yang kita miliki, kita nggak bawa, Pak, ke akhirat, Pak. Yang akan kita bawa adalah pahala. Ya. Benarlah kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Tidaklah bermanfaat harta dan keturunan kecuali yang mendatangi Allah dengan hati yang selamat. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Berat, Pak. Ya. Di alam mahsyar, dalam menuju pengadilan akhirat itu luar biasa beratnya. Belum lagi di alam mahsyar itu, Pak. Matahari itu jaraknya cuma 1 mil di atas kepala. Sangat dekat sekali. Sampai-sampai kata Rasul, ya, kelak di yaumil mahsyar, ya, ada orang yang tenggelam dengan keringatnya, ya, sampai 2 mata kakinya. Oleh keringatnya, Pak. Ada yang sampai lututnya, ada yang sampai pinggangnya, bahkan ada yang tenggelam sampai kepalanya. Tergantung bagaimana jumlah dosanya. Semakin banyak dosanya, maka semakinlah tenggelam dia. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ya. Kelak kita akan mendatangi Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diadili di sana dengan sendiri-sendiri, Pak. Sendiri-sendiri. Gak ada yang menemani. Kalaulah mungkin seseorang tersandung kasus di dunia, ya, mungkin dia bisa menyewa pengacara. Ya tidak? Bisa. Belum lagi ditemani oleh teman-temannya, saudaranya, anak istrinya, ya, mensupport dia. Hadir di pengadilan. Berbeda kelak di akhirat, Pak. Kita datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sendiri. Gak ada yang menemani. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kulluhum
atihi yaumal qiyamati farda. Setiap mereka mendatangi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendiri pada hari kiamat. Tidak ada Pak yang menemani Pak. Sedangkan mulut kita dikunci Pak. Gak bisa kita bohong. Gak bisa kita dusta. Untuk menutupi satu kesalahan saja gak bisa. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari mulut-mulut mereka dikunci. Dan kami biarkan tangan-tangan mereka berbicara. Dan kaki-kaki mereka menjadi saksi. Mulut kita nggak bisa bicara, Pak. Kita nggak bisa bohong. Sudah yang kita bisa lakukan hanyalah pasrah. Kalaulah kita banyak pahala, kita akan senang. Semakin banyak bicara tangan kita akan senang. Karena tangan kita dahulu di dunia sering banyak memberi. Sering mengelus kepala anak-anak yatim. Sering menyayangi anak-anak kita. Sering merangkul orang tua kita. Demikian pula ketika kaki kita menjadi saksi. Ya, kita akan senang. Ketika kaki kita bersaksi bahwa kaki kita ya sering melangkah ke masjid, ke majelis ilmu, dan ke tempat-tempat yang baik lainnya. Berbeda ketika kita gemar dengan melakukan kemaksiatan. Di mana tangan ini seringkali mampir ke tempat-tempat yang buruk. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula kaki kita. Demikian pula mata kita. Demikian pula lisan kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka hadirin azani Allah wa iyyakum. Pantaslah para pelaku dosa menangis. Para pelaku dosa merasa takut kelak di akhirat, Pak. Ketika mereka menerima ya, catatan amalnya, kitab catatan amalnya itu ya dari tangan kirinya. Dengan tangan kirinya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan mereka. Wa wudi'al kitab. Dan ketika ya catatan amal itu diletakkan, diperlihatkan kepada mereka, fataral mujrimina musyfikina mimma fih. Maka engkau akan melihat orang-orang yang senang melakukan dosa atau biasa disebut dengan pelaku dosa. Mereka merasa takut terhadap apa-apa yang ada di dalam kitab catatan tersebut, catatan amal tersebut. Mereka belum disiksa, Pak. Mereka belum masuk neraka. Baru melihat catatan amal mereka. Mereka sudah merasa takut. Ya. Sangat takut. Sampai-sampai mereka berkata, wa yaquluna ya wailatana, celakanya kami mali hadzal kitab. Kitab apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidaklah terlewati yang kecil ataupun yang besar dari amalan kami kecuali yang mencatatnya. Lalu kata Allah, wa wajadu ma amilu hadira la yazlimu rabbuka ahada. Mereka mendapati amalan-amalan mereka yang dahulu mereka lakukan di dunia. Dan Rabbmu tidak menzalimi sedikit pun seseorang pun dari hambanya. Gak pernah Allah zalim. Yang zalim ini kita, Pak. Yang barangkali masih senang dengan kemaksiatan. Padahal umur kita sangat terbatas. Kita nggak tahu batas umur kita kapan. Ya tidak, Pak. Nggak tahu. Ya, ada yang ya meninggal ya pada saat ia muda banyak. Terlebih yang tua. Maka siapapun kita, baik yang muda, baik yang tua, harusnya kita sedini mungkin untuk menyiapkannya. Ya, untuk membekali diri kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang kafir
bahwa mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, tanda-tanda kekuasaannya yang sangat banyak. Di mana di antaranya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan bumi, Allah telah menciptakan langit, Allah telah menciptakan matahari, rembulan dan lain sebagainya. Ya. Apa yang ada di alam semesta ini Allah yang menciptakannya. Yang mana penjelasan tersebut ada pada ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-16. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja waja'alna naumakum subata, dan seterusnya sampai ayat wajannatin alfafa. Ini adalah sebagai dalil, ya, sebagai bantahan juga bagi orang-orang kafir bahwa kecil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan hari kebangkitan. Jangankan hari kebangkitan, jangankan hari kiamat, Allah mampu menciptakan seluruh alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi dalam keadaan terhampar? Bahkan bukan hanya terhampar, Allah juga memfasilitasi apa-apa yang ada di dalamnya. Allah menciptakan laut, Allah menciptakan gunung, Allah menciptakan bebatuan, Allah menciptakan sungai, Allah menciptakan kebun-kebun yang ada buah-buahan, sayur-sayuran. Untuk siapa, Pak? Untuk makhluknya, khususnya untuk manusia. Ya. Maka bagi kita orang-orang yang beriman, patutnya kita mensyukurinya, Pak. Karena apa yang ada di dunia ini dihalalkan. Mayoritas apa yang ada di dunia ini dihalalkan oleh Allah untuk kita. Paling hanya sedikit yang diharamkan. Itu pun karena ada mudarat di dalamnya. Ya. Tidaklah Allah memudarat, tidaklah Allah mengharamkan apa-apa yang ada di dunia ini kecuali di dalamnya ada mudarat. Dan itu jumlahnya sedikit. Ya. Jadi salah kaprah kalau ada orang yang kemudian mengatakan kepada orang muslim, janganlah fanatik terhadap agama. Dikit-dikit diharamkan. Dikit-dikit diharamkan. Pernah dengar nggak, Pak, seperti itu? Celotehan seperti itu. Mungkin pernah. Ya. Kalau dia mau sedikit ngaji, ya, ternyata Allah jauh lebih banyak menghalalkan apa-apa yang ada di dunia ini daripada apa-apa yang Allah haram. Dan itu pun Allah memiliki alasan. Kenapa Allah mengharamkan misalkan babi, ya, khamr, riba, ya, darah. Allah punya alasan. Kenapa Allah mengharamkan babi? Karena di dalamnya ada cacing pita yang bisa membahayakan kesehatan. Kenapa Allah mengharamkan khamr? Karena di dalamnya ada, ya, zat-zat yang bisa merusak akal. Ya. Kenapa Allah mengharamkan riba? Karena di dalamnya ada sesuatu yang bisa memudaratkan harta orang lain. Ya. Seperti apa yang kita dengar. Ya. Minjam beberapa juta, ya, jaminannya itu surat tanah dan rumah, nggak bisa bayar, ya, yang beberapa juta itu, akhirnya harga rumahnya yang berharga ratusan juta hilang, Pak. Pernah dengar, Pak, berita seperti itu? Belum lagi yang akhirnya bunuh diri, Pak. Ya, minjam nggak bisa bayar, ya, akhirnya didesak untuk bayar, diancam, ya, akhirnya terpaksa bunuh diri. Itulah kenapa Allah mengharamkan riba. Allah tahu mudarat-mudarat yang ada. Ya. Belum lagi yang lainnya judi. Allah haramkan judi. Kenapa? Karena di dalamnya ada kerusakan terhadap harta. Maka tidak sembarang Allah mengharamkan sesuatu yang ada di dunia ini. Ada mudarat.
ima memudaratkan harta, atau memudaratkan akal, atau membahayakan kehormatan, atau membahayakan kesehatan dan lain sebagainya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal jibala autada, dan gunung-gunung yang menjadi pasak bagi bumi ini. Jadi Allah ciptakan gunung, Pak, bukan sekedar untuk pemandangan saja, bukan, ya. Bukan untuk dijadikan tempat wisata, bukan. Tetapi ada tujuan lain Allah Subhanahu wa taala menjadikan gunung, yaitu untuk menjadikan ia sebagai pasak bagi bumi ini agar tidak goncang, agar tidak hancur, ya. Dan itu baru diketahui, ya. Dan itu baru diyakini oleh orang-orang kafir, khususnya ketika semakin berkembangnya teknologi. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kurang lebih semenjak 1400 tahun yang lalu, ya, bahwa gunung ini sebagai pasak. Orang kafir nggak mau percaya, ya. Namun setelah berkembangnya teknologi, ya, banyak ilmuwan diteliti, ternyata gunung bukan hanya menjulang ke atas, Pak, tapi gunung juga menancap menjulang ke bawah, dan ia benar-benar sebagai pasak bumi. Hebat, penemunya ya dihargai, ya, luar biasa. Padahal kita orang-orang yang beriman, yang mengimani Al-Quran sudah tahu, ya, semenjak 1400 tahun yang lalu, ya, semenjak wahyu ini diturunkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tugas kita tinggal beriman saja, membenarkan saja sudah apa yang dikabarkan Allah, apa yang dikabarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khalaqnakum azwaja, dan kami telah menciptakan bagi kalian berpasang-pasangan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi yang namanya pasang-pasangan yang benar, Pak, itu laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki. Bukan perempuan dengan perempuan. Ya. Karena memang banyak di Indonesia, Pak, yang memiliki penyimpangan dalam, ya, seksualnya. Sehingga dia mencintai sesama jenis. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini hati-hati, Pak. Ini semakin merebak, Pak. Ya. Bentengi keluarga kita dengan agama yang benar, Pak. Karena tidak sedikit, ya, Pak, ya, masuk ke pesantren. Ya. Masuk, Pak. Ya. Jadi harus hati-hati. Ya. Kalau memang kita menitipkan anak kita ke pesantren, harus benar-benar perhatian ke anak kita. Ya. Gelagatnya ketika pulang ke rumah, perhatikan. Ya. Ada nggak perbedaan? Ada nggak kelainan? Begitu. Ya. Karena fitnah ini luar biasa. Ya. Jadi yang betul itu, ya, pasangan itu yaitu antara laki-laki dengan perempuan, dan ini fitrahnya. Ini adalah kodrat yang benar yang sudah Allah tentukan. Jadi bisa kita katakan bahwa orang yang mencintai sesama jenis, maka dia adalah menyimpang dan patut diobati, patut dinasihati. Ya. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, ini adalah sebuah nikmat, Pak, yang patut kita syukuri. Sebagaimana Allah menjelaskannya di ayat lain, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah ia menciptakan bagi kalian dari diri kalian berpasang-pasangan.
laki-laki dengan perempuan. Litaskunu ilaiha, agar kalian merasa tenang terhadapnya. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah, ketenangan, ketentraman, keharmonisan, dan rahmah. Jadi Pak, ya, kita ingin mendapatkan ya ketenangan, ketentraman yang menikah. Ya, menikah. Insya Allah yang hadir ya sudah menikah semua ya. Kalau misalkan ada yang belum, ya semoga disegerakan. Kalau yang sudah, ya silahkan minta kepada Allah bagaimana yang terbaik. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kalau misalkan ada yang tanya, Ustaz, ya saya sudah berumah tangga bertahun-tahun, puluhan tahun, namun sampai sekarang tak kunjung harmonis, Ustaz. Yang ada hari-harinya diisi dengan pertengkaran, perselisihan, ya, emosi. Bagaimana Ustaz? Pak, ya, yang salah bukan ayatnya, ya. Maka bisa jadi, ya, ada dua kemungkinan. Bisa jadi, ya, dia, ya. Coba lihat pasangannya laki-laki atau perempuan, ya, laki-laki atau perempuan. Guyonnya seperti itu, Pak. Yang pasti yang salah bukan ayatnya, ya, yang salah dirinya. Karena tidak mungkin, ya, rumah tangga itu menjadi harmonis, rumah tangga itu menjadi mawaddah dan rahmah kalau seandainya rumah tangga tidak diisi dengan ketaatan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau rumah tangga kita ingin harmonis, mawaddah dan rahmah, harus diisi dengan ketakwaan. Harus saling bersinergi. Sebagai seorang imam, ajak makmumnya untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadikan istri kita menjadi istri yang muslimah seutuhnya. Jadikan dia istri yang salihah seutuhnya. Ajak ke majelis taklim. Pulang-pulang bahas kembali majelis ilmunya, ya, ilmunya. Untuk kemudian diamalkan. Saling mengingatkan, saling menasihati. Ya. Terus jangan yang dilihat adalah kekurangannya saja, Pak. Ya. Siapa sih yang nggak punya kekurangan? Hatta kita pun memiliki kekurangan. Kalau seandainya rumah tangga yang dilihat hanya kekurangannya saja, titik hitamnya saja, maka kita nggak fokus dengan titik warna putih di sekitar titik hitam putih, titik hitamnya, ya. Yang hanya kita fokuskan adalah kotoran hitamnya saja. Saling menghargai, saling memaklumi. Begitu ya Pak ya. Maka kalau rumah tangga kita ingin harmonis, isi dengan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin azan ya Allah wa iyyakum. Kemudian di ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna naumakum subata." Dan kami telah menjadikan tidur-tidur kalian subata, ay qati'an lit-ta'ab, yaitu sebagai penghilang rasa capek, penghilang rasa lelah, ya. Dan ini adalah nikmat, Pak. Ya. Nikmat itu semakin besar terasa, ya. Nikmat tidur ini semakin besar terasa manakala seseorang diuji dengan penyakit apa namanya? Insomnia, ya. Ya, yang nggak bisa tidur, bisa 2 hari, 3 hari dan seterusnya. Baru merasakan bahwa ya Allah, ternyata tidur itu adalah nikmat. Kecuali orang yang sering tidur sampai lalai ibadah, nggak sholat, ya, nggak melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, itu bukan nikmat tapi istidraj, ya, azab, ya. Hakikatnya azab adalah sesuatu hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala meskipun terlihat nikmat. Ya. Hadirin azan ya Allah wa iyyakum. Dikatakan oleh muallif
hafizahullahu ta'ala, wan naumu akhul maut. Tidur itu adalah saudaranya kematian, Pak. Dan tidur itu adalah mati kecil. Ya. Ngomong-ngomong mati kecil, ya. Luar biasa, Pak. Kita diingatkan lagi dengan kematian. Ya, banyak ya, Pak ya, yang niatnya tidur namun akhirnya nggak bangun. Ya. Niatnya padahal tidur. Lagi-lagi kematian itu ya tidak diketahui kapan datangnya. Yang pasti setiap kita pasti akan mati. Ya, kapanpun dimanapun. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Pasti, Pak. Siap nggak Pak mati Pak sekarang, Pak? Siap nggak Pak? Nggak siap ya. Masih banyak dosa. Ya. Bekal juga masih sedikit. Kalau tiba-tiba mati gimana rasanya, Pak? Sedangkan kita tidak bisa lari, Pak, dari kematian. Walau hanya satu jengkal pun, Pak, kita nggak bisa lari dari kematian. Di mana kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah wahai Muhammad, innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian lari darinya, maka sesungguhnya ia akan mendapati kalian. Kematian, Pak. Kalau seandainya kita sudah tiba ajalnya, kita nggak bisa bersembunyi, Pak. Sudah. Baik. Hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Berhubung waktu Isya sudah tiba, mari kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada pertanyaan.